Jadi ada salah seorang yang telah mengkhitbah seorang wanita di Mekah pada saat itu namanya Ummu Qais. Ketika Ummu Qais hijrah ke Madinah, maka si pelamar tadi nyusul ke Madinah, bukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi karena Ummu Qais yang dilamarnya ikut hijrah. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau dianggap sebagai sabab burud itu apa? Sebab turunnya hadis itu tidak benar. Tapi kalau hadis ini diantara maknanya berkaitan atau diantara tafsirannya berkaitan dengan kejadian Ummu Qais tadi, bisa. Tapi kalau dinyatakan hadis ini sebagai sabab burudnya orang tadi yang berhijrah karena Ummu Qais, itu tidak benar. Jelas? Jadi bukan hadis ini sebab burudnya Ummu Qais, bukan. Hijrahnya seorang laki-laki karena ingin mendapatkan Ummu Qais, bukan. Tapi kalau diantara maknanya kebetulan ada orang seperti itu, maka mungkin saja demikian. Nah, jadi terkadang pahala, ya, keutamaan itu Allah segerakan di dunia, tetapi tidak kita dapatkan di akhirat. Dalam kaitan ini maka kita dalam berdoa, kata Rasulullah SAW, jangan putus asa, karena Allah ini dalam mengijabah doa kita dengan berbanyak hal. Terkadang ijabahnya doa kita dengan digantikan yang lebih baik. Terkadang kan gitu di dunia Allah berikan dengan yang lain seperti itu. Nah, pelajaran yang berikutnya adalah mashru'iyatu al-hijrah lillahi wa lirasuli. Dianjurkan, disyariatkannya hijrah karena Allah dan karena Rasulnya. Baik, apa makna hijrah? Hijrah arti bahasa at-tarku, meninggalkan, atau al-intiqal, berpindah. Jadi hijrah ini bisa berarti meninggalkan, bisa berarti berpindah. Hijrah hukumnya wajib ain atau wajib kifayah? Wajib ain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah futuh Mekah. Tidak ada hijrah lagi setelah futuh Mekah. Maksudnya hijrah yang wajib ke Madinah sudah dihapus, tetapi hijrah dari tempat yang yang jelek ke tempat yang baik berlaku sampai kiamat saat, sampai kiamat. Jadi hukum hijrah tetap wajib, dan wajibnya ini berlangsung ila qiyamis saat, sampai kiamat. Ya, tapi bukan konteks hijrahnya ke Madinah, karena pada saat dahulu Rasulullah SAW mewajibkan kaum muslimin untuk berhijrah semuanya ke Madinah. Nah, setelah futuh Mekah, Rasul mengatakan sekarang hijrah tidak wajib untuk ke Madinah, tetapi hijrah ke mana saja asalkan itu menjadi darul Islam, di mana saja. Baik, cukup ya. Kemudian insyaallah kita baca hadis yang kedua yang ada dalam fotokopian antum. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتقصد عرقا. Kata Imam Bukhari, haddatsana, telah mengajarkan kepada kami, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Al-Misri. Al-Misri itu nisbah kepada Mesir. Imam Bukhari pergi ke Mesir belajar hadis, bukan untuk mengunjungi piramida, bukan. Orang sekarang ke Mesir justru untuk ziarah Fir'aun. Boleh mengunjungi Fir'aun? Tidak boleh. Tidak boleh. Niat hanya ingin melihat Fir'aun, tidak boleh. Haram hukumnya. Fir'aun bukan untuk dilihat, tapi untuk ditelaahi. Ya. Sudah cukup bahasa Fir'aun dalam Al-Quran, tidak usah lihat bentuknya seperti apa. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi qala akhbarana Malik, telah memberitakan kepada kami Imam Malik. Malik ini adalah namanya Malik bin Anas bin Malik bin Nadar bin siapa lagi? Al-Asbahi Al-Madani. Jadi Malik ini putranya sahabat Anas. Anas menamai putranya dengan nama bapaknya. Jadi bolak-balik. Malik bin Anas bin Malik. Malik, Imam Malik, gelarannya Imam Darul Hijrah. Gelaran Imam Malik Imam Darul Hijrah. Imamnya Imam Madinah. Kitab beliau yang ditulis adalah kitab Al-Muwatta. Itu kitab hadis yang pertama dengan sistematika fikih, ditulis oleh Imam Malik, namanya Al-Muwatta. Wafat Imam Malik pada tahun 179 di Madinah. Malik bin Anas bin Malik. Kewaraan Imam Malik di antaranya adalah ketika beliau ditanya an-arba'ina masalatan, ditanya 40 pertanyaan. Dan dijawab dari 40 ini hanya 4, 36-nya tidak ditanya, tidak dijawab. Iya. Karena warahnya. An Hisham bin Urwah, Hisham bin Urwah. An abihi, dari bapaknya. Jadi Hisham meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya adalah Urwah. Urwah ini namanya Urwah ibn Zubair ibn Awwam. Zubair bin Awwam. Zubair ini suaminya Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Ya. Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn Awwam. Urwah ibn Zubair, saudaranya Abdullah ibn Zubair, Mus'ab ibn Zubair. Jadi Zubair bin Awwam itu punya putra. Di antaranya Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu yang menjadi khalifah dan dibayar oleh kaum muslimin di Mekah. Di saat yang lain, Yazid bin Muawiyah di Syam diangkat oleh kaum muslimin di Syam menjadi khalifah. Begitu. Bukan diangkat, afwan, bukan diangkat. Jadi Muawiyah mewariskan kekuasaannya kepada putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Dan Abdullah bin Zubair, ya, ketika beliau mengangkat dan dibayar oleh kaum muslimin jadi khalifah di Mekah, lalu Yazid bin Muawiyah karena merasa dirinya yang pertama gitu, dibayar, mengirim salah seorang panglimanya yang bernama Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi, salah seorang panglima yang bengis,
Ya. Tugasnya adalah untuk menghentikan Abdullah ibn Zubair, sehingga pada saat itu semua kaum muslimin yang ada di pihak Abdullah ibn Zubair dibunuh, termasuk Abdullah ibn Zubair sendiri. Nah, ini oleh siapa? Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi Al-Misri. Ya, salah seorang panglima yang bengis. Kebengisannya ada tercatat sampai saat ini, dan betul bengis. Sampai ada anekdot kebengisannya itu didengar oleh siapa? Orang Arab kuno. Cuma orang Arab kuno ini kadang tidak terlalu membuat serius. Kata dia, saya nggak pernah takut dengan yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Mana katanya Hajjaj bin Yusuf? Tahu-tahunya ada orang yang lewat ke situ. Kata orang itu, apa yang kamu katakan? Kata orang Arab itu, saya nggak takut dengan Hajjaj bin Yusuf. Kata orang yang lewat tadi, kamu tahu nggak siapa yang ada di hadapan kamu? Kata orang Arab, saya nggak tahu. Kata orang itu, saya Hajjaj bin Yusuf. Dan betul, Hajjaj bin Yusuf. Kata orang Arab itu, kamu tahu siapa saya? Kata Yusuf, nggak tahu. Kata orang Arab itu, saya orang gila, karena majnun. Kalau nggak begitu celaka. Ini rupanya lebih pinteran orang Arab daripada. Nah, Abdullah bin Zubair ini adalah Urwah ibn Zubair, saudaranya. Yes. Wallahi kalau ana bacakan setiap sanad yang ada ini banyak ceritanya. Di antaranya Urwah bin Zubair ini kan putra Zubair bin Awam ini ada Mus'ab bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair. Pernah yang tiga ini ditambah Abdullah bin Umar, ya, karena mereka sebaya semua, kumpul-kumpul gitu di pelataran Ka'bah. Setiap dari mereka itu mengatakan, ayo katanya kita berhayal, masing-masing berhayal. Kata Abdullah bin Zubair, saya berhayal nanti saya menjadi khalifah. Kata Urwah bin Zubair, saya berhayal nanti saya jadi ahlul hadis, di mana orang-orang ngambil hadis dari saya. Kata Mus'ab bin Zubair, saya berhayal nanti jadi gubernur di Irak dan saya bisa menikahi dua wanita cantik dari dua kabilah yang berbeda. Kata Abdullah bin Umar, saya beringin nanti agar saya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Zubair jadi khalifah, betul. Gitu kan? Mus'ab bin Zubair jadi gubernur di Irak dan menikahi dua wanita sebagaimana yang beliau inginkan. Urwah bin Zubair dari ahlul hadis seperti dalam sanad ini. Allahu Akbar. Kita mau jadi apa? Jadi ahlul hadis, insyaallah taala. Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Aisyah ummul mukminin, ibunya kaum mukminin. Penyebutan ummul mukminin berdasarkan ayat di dalam surat Al-Ahzab. Wa azwajuhum ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunya kaum mukminin. Penyebutan ibu dengan dua hal. Pertama, karena disebut ibu diharamkannya istri Nabi dinikahi atau menikah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram. Sebelum Nabi wafat, di saat-saat kritis, ada orang-orang munafik yang menyebarkan desas-desus, kalau Muhammad nanti meninggal, saya akan menikahi si fulanah dan demikian. Lalu turun dalam surat Al-Ahzab, ya, ditegaskan dengan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi adalah ibu kaum mukminin, haram dinikahi. Lalu juga sebagai penghormatan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna jami'an. Aisyah adalah istri Nabi, beliau ditinggalkan wafat oleh Nabi pada usia 18 tahun. Masih muda belia. Ditinggalkan oleh Nabi dalam usia 18 tahun dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Wafatnya 57 Hijriah. Nah, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Beliau kunyahnya Ummu Abdullah. Walaupun tidak punya putra. Jadi kita boleh punya kunyah.
Walaupun masih bujangan, gak apa-apa. Bukan gaya-gayaan, boleh. Saya Abu Abdillah, sudah nikah? Belum. Gak apa-apa. Ya. Sebab kunyah itu tidak mutlak kita harus punya anak dulu, gak harus. Ya. Jadi sunnah tradisi zaman dahulu kita berkunyah ria itu sunnah. Iya, Abu Abdillah, Abu Umar, Abu Aisyah, Abu Khadijah, Abu Zainab, itu. Jadi ada nama kita, ada kunyah kita. Bukan untuk memanipulasi, bukan. Ya. Ngutang kesimpulan Abu Abdillah, ngutang kesimpulan Abu Umar, biar nanti bukan untuk itu maksudnya. Bukan untuk tadlis, bukan untuk manipulasi. Beliau meriwayatkan hadis, ya, semua hadis yang hadis Aisyah radhiyallahu anha ada 2210 hadis. Beliau peringkat keempat di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Urutan pertama Abu Hurairah, urutan kedua Abdullah bin Umar, urutan ketiga Anas bin Malik, dan urutan keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau antum perhatikan tadi, kenapa sih Abdullah bin Amr bin As tidak termasuk? Padahal kata Abu Hurairah, tidak ada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah kecuali Abdullah bin Amr. Alasannya adalah Abdullah bin Amr setelah wafat Rasul, beliau tinggal di Syam. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Israiliyah. Sehingga banyak tabi'in yang tidak mengambil hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Karena kekhawatiran akan bercampur antara hadis dengan Israiliyah. Dan An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna al-Harits bin Hisham, bahwa Harits bin Hisham ini saudaranya, saudara kandung Abu Jahal. Harits bin Hisham adalah saudara kandung Abu Jahal. Beliau masuk Islam pada Futuh Mekah. Futuh Mekah itu pada tahun 8. Ya, pada tahun 8. Dan beliau wafat di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Syam. Jadi zaman dahulu itu para sahabat sedikit sekali yang wafat di Madinah, sedikit. Ada yang wafat di Basrah, wafat di Kufah, wafat di Mesir, wafat semua. Ya. Artinya ada satu pelajaran, yakni bahwa mereka begitu ghirah, semangat di dalam rangka berdakwah, dalam rangka mengajar, dalam rangka menyebarkan sunnah. Saya orang Jakarta, nggak mau pindah kemana-mana. Hidup mati harus di Jakarta. Jangan seperti itu. Iya, jangan seperti itu. Jadi kita melihat as-salafus salih, as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum itu tersebar kemana-mana. Tapi ya alhamdulillah ini dari nikmat Allah. Ya, walaupun ada diyakini sebagai kuburan sahabat, tetapi ya, kalau kuburan Nabi semuanya adalah Allah jamin tidak ada yang pasti ada kuburan Nabi. Di antara kuburan Nabi yang diklaim sebagai kuburan Nabi itu adalah kuburan Nabi, tidak ada kecuali kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong besar kalau kita pergi ke Yordan, ini kuburannya Nabi siapa soleh, salah, tidak ada. Bohong. Dijamin tidak ada kuburan para nabi dan rasul yang utuh diyakini sebagai kuburan para nabi dan rasul. Yang dijamin hanya satu, kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat juga kebanyakan di antara mereka kuburannya tidak diketahui. Kebanyakan. Tidak seperti di kita. Kuburan itu khusus pakai nama. Padahal walaupun pakai nama, tidak ada orang yang wiridan membaca nama orang di situ. Sudah melanggar, tidak sunnah, lain sebagainya. Nah, baik, itu pelajaran. Ya, di mana Harits bin Hisham meninggal di Syam, padahal beliau orang Mekah.
hijrah ke Madinah, dari Madinah pergi ke Syam dan wafat di Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Harits bin Hisham, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Harits bin Hisham adalah orang sahabat yang kibar, senior. Ini juga menandakan bahwa ilmu itu tidak mengenal senior dan junior. Tidak mengenal. Hanya karena sudah tua, saya nggak mau bertanya. Bukan. Semua derajat orang selama dia hidup dan muslim wajib mencari ilmu. Demikian juga Harits bin Hisham. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu mendatangi Anda? Karena kita mungkin memaklumi Harits bin Hisham masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Otomatis ada fase yang lama, yang dari fase lama ini ada perkara-perkara dari din yang beliau ingin tanyakan. Di antaranya adalah tentang bagaimana awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, ahyanan ini artinya kadang-kadang. Kata ahlul lughat ada. Cukup. Baik, katanya dicukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah salat zuhur. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ikhwah sekalian, ini panitia mengusulkan katanya ada kuis dulu. Ada kuis dulu. Harits bin Hisham, siapa Harits bin Hisham tadi? Saudara kandung Abu Jahal. Ya. Kapan masuk Islamnya? Masa Futuh Mekah. Meninggal pada masa Khalifah Umar. Di mana? Di Syam. Ada pelajarannya kita menyebut ini semua? Ada apa? Iya, al-jihad fisabilillah, ad-da'watu fisabilillah, semua. Talabul ilmi semua. Radhiyallahu anhu. Kita selalu menyebut radhiyallahu anhu untuk sahabat. Ada dalilnya? Ada ya, surat At-Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Jadi mengatakan radhiyallahu anhu itu ada dalilnya, bukan tradisi, bukan ibadah. Sehingga salah orang mengatakan kita menyebut Abu Bakar tanpa Ustaz Abu Bakar. Sahabat itu harus lebih utama. Ya dengan radhiyallahu anhu itu udah paling utama. Ya. Kenapa? Nah ini ada Ali. Kalau Ali biasanya khusus. Sebahagian orang menyebut Ali an Aliin radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu, yang artinya karrama itu semoga Allah memuliakan. Ini biasanya saya tidak bisa memastikan, tapi ini biasanya dilakoni atau digunakan oleh minimal oleh orang-orang yang digelari dengan at-tashayyur, ya, yang mungkin sekarang lebih banyak Syiah. At-tashayyur sekarang hampir tidak ada. Anda sudah jelaskan tadi tashayyur. Apa artinya? Orang yang hanya mengutamakan bahwa Ali yang berhak menjadi khalifah. Itu saja. Itu zaman dahulu itu. Kalau sekarang sudah tidak ada. Jalaluddin Rahmat tashayyur, bukan Syiah. Bukan tashayyur lagi. Kalau tashayyur itu seperti itu. Sekarang sudah tidak ada yang begitu. Nah, jadi karramallahu wajhah tidak ada dalilnya. Yang ada radhiyallahu anhu. Tidak ada yang lebih utama kecuali apa yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tika wahyu?" Bagaimana datangnya wahyu kepada Anda wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahyanan." Ahyanan itu kadang-kadang. Menurut ahlul lughah, ahyanan itu yutlaqu ala qalilil waqti wa katsirihi. Digunakan untuk kadang-kadang dalam pengertian sering, juga kadang-kadang digunakan untuk pengertian jarang, ya. Itu menurut orang Arab. Jangan menurut orang kita. Kalau menurut orang kita ahyanan kadang-kadang itu justru untuk jarang. Kalau orang Arab tidak. Oleh karenanya perlu kita balik ke dalam apa yang dimaksud oleh ahlul lughah, oleh orang Arab sendiri. Jadi ahyanan itu yutlaqu ala qalilil waqti wa katsirihi. Sering dan jarang juga ahyanan. Ya'tini mithla salatil jaras, datang kepadaku seperti suara jaras. Jaras itu ini balik ke ahlul lughah lagi. Kalau diartikan di mana di Indonesia itu jaras itu artinya lonceng. Lonceng langsung. Potret kita lihat lonceng. Nah itu yang Anda maksud. Jadi jangan langsung pemahaman yang ada di kita lalu diklopkan gitu seperti yang ada dalam hadis. Itu yang salah. Nggak boleh. Jadi kita harus nanya dulu, apa sih maksudnya ini menurut ahlinya. Menurut ahlinya. Jangan sampai salah. Sampai ada orang bingung, Rasulullah kalau sujud hatta yura bayadu ibtaih, sampai kelihatan putih ketiaknya. Mana ini baju saya nutup begini, buka-bukain juga enggak kelihatan. Ya iya, bajunya yang seperti apa dulu. Ini harus paham konteksnya. Kita walaupun seperti apa yang kelihatan, nah dulu memahami baju zaman dahulu at-tawuf, zaman dulu tawuf itu adalah itu seperti kain panjang wanita, itu dililitkan di bawah, terus dinaikkan ke punggung ke atas. Tinggal sisa berapa, naikkan ke atas, ya ke pundak, itu disilangkan ke pundak, kemudian ditalikan di sini. Itu tawuf zaman dahulu. Sehingga para sahabat umumnya memakai at-tawbul wahid, satu baju itu seperti itu. Kalau satu baju buat orang Indonesia berarti nggak pakai celana bisa? Bukan, jelas. Ya kalau memahami satu baju, gimana satu baju sholat, satu baju gimana? Jangan dipahami satu bajunya menurut kita, nggak pada selesai, berarti orangnya terbuka satu baju mas. Bukan seperti baju zaman dahulu, kain panjang dililitkan di bawah, sisanya disilangkan di pundak, itu namanya baju zaman dahulu. Satu baju. Kalau ada orang yang punya baju dua, artinya memakai kainnya dua. Khusus dilipat di bawah satu, kemudian yang di atas caranya itu saya nggak ada tali. Karena ini banyak sekali diulang-ulang atau kabel. Kadang ini sering sekali di dalam hadis disebutkan. Jadi satunya digini ini, afwan, satunya digini, ya, ikat seperti ini, gitu. Kemudian ditarik ke depan, diikat di depan begini. Itu namanya orang memakai dua baju. Paham? Iya. Jadi jangan memakai baju satu baju, bajunya orang Indonesia. Kok sholat pakai satu baju? Bukan itu maksudnya. Jelas. Nah sama ini juga ahyanan ya'tini mithla salatil jaras. Apa artinya jaras? Jaras itu dikatakan salah satunya adalah biasa yang dikalungkan di unta besi-besi gitu. Besi-besi sehingga kalau beradu itu saling berbunyi. Jadi tali diikatkan, kemudian dalam tali ini ada lempengan-lempengan besi, apa namanya? Bukan besi, apa namanya? Hah? Kelontong api. Tapi nggak ada di sana kelontongnya. Jadi begini, ya, besi begini. Kemudian itu kalau ada angin atau si untanya bergerak itu berbunyi. Itu namanya al-jaras.
Nah, Ana memahamkannya seperti itu. Antum mau menerjemahkannya bagaimana, ya itu balik. Tapi Ana harus menerangkan dulu asal arti jarod seperti itu di antaranya. Jadi beradunya besi sehingga mengeluarkan suara, itu namanya al-jarod. Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarod. Bentuk yang kedua seperti di dalam riwayat hadis ketika ketika para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana adanan atau alamatan lis salat." Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami tanda supaya kami tahu bahwa waktu salat telah tiba. Lalu para sahabat mengusulkan dengan al-jarod. Nah, al-jarod di sini adalah lonceng yang biasa digunakan oleh orang Nasrani. Itu betul maknanya jarod di situ. Nah, seperti itulah kita memahami setiap konteks bahasa yang ada di dalam hadis menurut keterkaitan hadis ini dengan hadis yang lain. Kalau tidak dapat, baru kita cari dalam konteks orang ahlul lughah, bahasa Arabnya seperti apa. Nah, ahyanan ya'tini mithla salatil jarad wa huwa ashadduhu alayya. Dan kalau ada wahyu itu datang seperti suara jarad, itu begitu berat kepadaku. Fayuqsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qal. Lalu wahyu itu terputus dari aku dan aku sudah mengerti, memahami apa yang dimaksud oleh suara jaros itu. Wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan. Dan terkadang yatamatsal itu diambil dari kata mithlun. Mithlun itu artinya seperti, serupa. Wahyanan, dan terkadang yatamatsalu, menjelma, liya untukku al-malak. Maksudnya al-malak, al-alif wal lam lil ahdi atau lil ma'lum. Bahwa malak di sini adalah Jibril alaihi salam. Jibril menyerupai untukku rajulan, seseorang, fayukallimuni, lalu dia mengajarkan kepada aku, fa'i ma yaqul, dan aku sudah mengerti apa yang dia katakan. Jadi di dalam hadis yang lain, ikhwas sekalian, bahwa Rasulullah SAW menerangkan tentang malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini kadang datang kepada Rasul dengan bentuk seseorang, ya, seorang laki-laki dengan rupa sahabat yang berbeda-beda. Tapi yang paling banyak tampil biasanya Jibril dengan muka seperti sahabat Nabi namanya Dihyan al-Kalbi, yang biasa diutus oleh Rasul untuk mengirimkan surat kepada para raja, namanya Dihyan al-Kalbi. Kadang pula Jibril ini menyerupai al-A'rabiyun, al-Arabiyu, seorang Arabun, A'rabiyun. Kadang seperti itu. Kemudian juga kadang malaikat Jibril menampakkan kepada Rasul bentuknya yang asli. Bentuknya yang asli. Itu seperti dalam riwayat Imam Muslim, ya, bahwa Jibril, kata Rasul SAW, ketika menampakkan bentuk aslinya adalah, kata Nabi, fakana lahu sittumiyati janah, mempunyai 600 sayap, yasuddul ufuk, menutupi ufuk langit. Ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Fatir, ya. Alhamdulillahi, ayat 1, Fatiris samawati wal ardi ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai rasul, ya, utusan yang mempunyai sayap. Baik. Hadis ini atau lanjutkan dulu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Walaqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu. Sungguh saya melihat Rasul ketika wahyu turun kepada beliau fil yaumil syadidil bardi, di hari yang sangat dingin. Di mana hari yang sangat dingin ini? Ya? Di Madinah. Di Madinah. Fil yaumil syadidil bardi, di Madinah. Wahyu Rasulullah terima hanya di Mekah saja? Bukan, di Madinah. Nah, kata Aisyah, fil yaumil syadidil bardi, dinginnya kota Madinah kalau musim dingin jangan seperti dinginnya digambarkan dingin puncak. Kalau dingin puncak mesti bisa mandi. Dingin kota Madinah kalau 5 derajat saja, kan di bawah 0, itu jarang ya. 5 derajat saja, subhanallah, itu sudah sangat menyiksa. Bukan untuk orang kita saja, hatta orang di sana sendiri. Ya umumnya orang-orang kita memang tidak tahan dengan dingin seperti itu. Itu digambarkan, bukan digambarkan. Seperti banyak orang kita mengalami saking dinginnya itu dari pori-pori keluar darah. Pori-pori. Sampai kalau mau sholat subuh itu seperti orang Eskimo gitu semua, pakai sarung tangan gitu. Karena kulit pun menjadi belah, pecah-pecah, digigit semua. Sungguh sangat dingin sekali. Nah, kata Aisyah, di hari yang sangat dingin, fayaqsimu anhu, lalu setelah wahyu itu selesai, wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqa, dan sungguh kening Rasul. Dalam kening Rasul, di kening Rasul itu ada keringat mengalir. Bukan rembes, mengalir, saking banyaknya. Di hari yang sangat dingin. Kenapa? Beratnya dalam menerima wahyu. Alhamdulillah kita thalabul ilmi masih ada kuis ya. Alhamdulillah. Ya, belum pernah hanya kita thalabul ilmi sampai menahan lapar. Tidak ada. Malahan kalau lapar itu sengaja keluar dulu cari makanan dulu. Enggak khusyuk kalau lapar dalam mencari ilmu. Baik, ikhwan sekalian, hadis ini menerangkan tentang datangnya wahyu kepada Rasul secara umum, bahwa datangnya wahyu kepada Rasul dengan 2. Ya. Pertama, bentuk wahyunya. Yang kedua, hamilil wahyunya, yang membawa wahyu. Kalau bentuk wahyunya itu diriwayatkan di dalam riwayat Imam Tabrani dan para ahli hadis yang lain. Terkadang sifat wahyu atau bentuk wahyu ini itu seperti suara lebah, seperti suara lebah. Di antaranya kan ada suara jaros tadi, suara lebah. Itu bentuk-bentuk wahyu yang dikatakan teramat sulit. Bentuk wahyu itu juga mimpi, itu bentuk wahyu. Nanti akan dijelaskan bahwa mimpi para nabi itu benar, artinya wahyu. Itu bentuk-bentuk wahyu. Kemudian yang membawa wahyu ini itu malaikat Jibril, hanya malaikat Jibril saja, malah Jibril. Orang Yahudi paling benci kepada malaikat Jibril, karena menurut mereka bahwa nabi yang terakhir turun harus dari Yahudi. Jadi malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu sehingga sampainya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada orang Yahudi. Dinyatakan dalam surat Al-Baqarah kebencian orang Yahudi kepada Jibril. Nah, baik, pelajaran dari hadis ini yang pertama, masyru'iyatu su'al ahli ilmi, diharuskan bertanya tentang ilmu kepada ahlinya. Diharuskan bertanya tentang ilmu kepada ahlinya. Rasul Harith bin Hisham bertanya
langsung kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang ilmu kepada ahlinya. Yang kedua, boleh bertanya dengan kaifah, dengan bagaimana, di luar masalah iman, di luar masalah iman. Jadi dibatasi, kaifah itu boleh, tapi kalau di luar masalah iman, masalah iman. Di sini ada iman bil ghaib, iman kepada yang ghaib. Contoh misalnya siksa kubur bagaimana, kemudian perkara yang ghaib yang tidak ada keterangan rinciannya, kecuali kalau ada keterangan rinciannya. Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu datang kepada Anda? Kemudian yang ketiga, boleh bertanya untuk menerangkan jawazu as-su'al itu madinatil qalbi, boleh bertanya untuk menerangkan hati. Jawazu as-su'al itu madinatil qalbi. Kita bertanya itu dengan banyak hal. Pertama, ada kita wajib bertanya. Kapan kita wajib bertanya? Perkara-perkara din yang tidak kita tahu, wajib bertanya. Yang kedua, perkara-perkara yang samar, yang meragukan, wajib kita bertanya supaya kesamaran dan keraguan ini hilang. Tidak boleh dibiarkan unsur keraguan merasuki hati kita, apalagi dalam perkara din. Tidak boleh. Perkara din ngambang tidak boleh. Kemudian apalagi? Ada pertanyaan yang haram. Ada pertanyaan haram? Iya. Jadi ada pertanyaannya sendiri haram. Tidak boleh kita bertanya. Apa contohnya? Pertanyaan sendiri tidak boleh ditanyakan pertanyaan sendiri. Apa? Contohnya? Ya. Seperti itu. Bagaimana untuk Allah? Itu hak, pertanyaan sendiri haram. Imam Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'ah. Nanya-nanya saja sudah bid'ah, haram, tidak boleh. Cara nanya yang haram ada. Cara nanya tidak boleh. Caranya, maksud cara itu motivasi, itu maksudnya. Ada yang tidak boleh? Ada. Kalau kita nanyanya itu adalah kalau dengan orang yang tidak tahu, supaya orang bodoh ini semakin tahu bodohnya. Ya, sudah jatuh, kemudian masih kita injek juga, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ataupun kita liubah bihi al-ulama, untuk supaya bisa debat dengan ulama. Ajarin saya coba masalah ini, nanti akan saya jang kepada orang itu. Nggak boleh. Ilmu bukan untuk seperti itu. Nggak. Baik. Boleh bertanya untuk menerangkan hati, itu juga boleh. Boleh. Tidak harus untuk menerangkan, tidak keharusan, hanya boleh. Di dalam Quran surat Baqarah tentang Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, hari ini Kaifatulli al-mauta, ya Allah, tampakkan, perlihatkan kepadaku bahwa Engkau bisa menghidupkan yang mati. Allah mengatakan, awalan tu'min, kamu tidak beriman? Kata Nabi Ibrahim, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Tentu saja saya beriman, tetapi biar hati saya menjadi lebih tentram. Sampai Allah menyuruh tak buruk, kemudian dipotong-potong, dicampurkan di tempat yang berbeda. Enggak. Jadi boleh bertanya untuk menerangkan hati, boleh. Baik. Yang kedua, yang berapa? Keempat. Jawazu at-tanwir.
bervariasi, mencari variasi, mencari model, metode di dalam mengajar. Metode mengajar, bervariasinya, berbedanya metode dalam mengajar itu boleh. Nah, sepanjang metode itu dibolehkan. Dari mana yang diambilnya? Dari mana boleh bervariasi dalam konteks mengajar? Bedanya? Iya, datangnya wahyu ternyata tidak dalam satu bentuk. Hatta malaikat Jibril saja ini juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dalam waktu dipilih, dalam cara dipilih. Jadi sepanjang. Tapi kalau metodenya sudah salah, tidak boleh. Gimana cara yang salah misalnya? Hah? Iya. Biar misalnya semangat, ayo kita berdiri tepuk tangan 7 kali. Dengan cara yang tidak boleh. Iya. Ayo kita nonton James Bond dulu misalnya. Ya. Atau menggunakan metode uslub tertentu, ya cara-cara tertentu seperti di kita misalnya ingin menggambarkan, menjadi gambaran bagaimana proses Islam di zaman Rasulullah dan tempatnya terbatas, tujuannya terbatas, gitu. Boleh, boleh. Sebatas di situ saja. Misalnya kita ingin menggambarkan TK, bagaimana kerbau. Tapi yang ada badannya doang, kepalanya nggak ada. Gimana? Ini kerbau. Mana? Boleh. Insyaallah. Sebatas itu saja. Membedakan kerbau dengan gajah kalau badannya saja susah. Kalau misalnya itu dianggap penting untuk diajarkan, boleh. Atau misalnya ada ulama mengatakan, ya udah misalnya antara leher dengan kepala dengan badan, leher dengan badan itu digaris sedikit biar terpotong supaya gambarnya tidak utuh. Intinya boleh sesuai dengan tujuan batasan di mana kita menggunakan metode tersebut, begitu. Tapi kalau digambar di dalam baju misalnya, tidak boleh. Dan untuk ta'lim insyaallah boleh. Iya. Kemudian misalnya ini banyak, ini perlu ditanbih ya, perlu ditanbih. Ada banyak majalah kalau cerita sahabatnya digambar. Itu haram. Ijma'an, konsensus gitu. Terutama Sabili ini yang sangat meremehkan sekali. Saya mencatat di antaranya Sabili, karena Sabili ini saya perlu garis bawahi, katanya kirasnya sudah cukup banyak. Ini akan menjadi satu hal yang menyalahi syar'i dari satu sisi ya. Kalau yang lain juga maksudnya, kalau yang lain sudah bisa dibilang ya. Ini karena kaitannya dengan banyaknya pembaca Muslim, itu banyak cerita sahabat kemudian digambar sahabatnya. Ini sangat tidak benar. Ijma'an konsensus tidak benar sama sekali. Baik. Iya. Utsman bin Affan misalnya, menggambarkan tindakan seperti apa? Tidak bisa digambarkan. Di dalam hadis diterangkan Utsman bin Affan itu jenggotnya itu dari sini tuh digambarkan memenuhi sampai ini, terus sampai pusar. Itu jenggotnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian ada orang yang gambar jenggotnya bisa dihitung seperti saya. Subhanallah. Hatta kalau dia pun tahu rinciannya tetap tidak boleh. Apalagi kalau tidak tahu. Itu Utsman bin Affan tuh masya Allah. Nah itu menurut hadis itu sampai kalau gerak itu kelihatan dari sini sampai ke bawah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya alhamdulillah kita dapat. Sama. Baik. Metode. Kemudian yang berikutnya adalah al-masyaqqatu fi talabil ilmi. Al-masyaqqatu fi talabil ilmi. Bersusah payah dalam mencari ilmu. Susah.
Ini penting untuk ditegaskan ikhwan sekalian supaya kita tidak menggampang-gampangkan ilmu, tidak meremehkan ulama, tidak menggampang-gampangkan ilmu dan tidak meremehkan ulama. Menggampang-gampangkan ilmu itu misalnya sering orang yang tidak punya kapasitas untuk menjawab masalah-masalah syar'i din, lalu dia mendudukan posisinya seperti alim dan ahli fatwa. Itu tidak benar. Kata Muhammad bin Sirin, adraktu mi'atan wa isrin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirin mana? Tabi'in. Saya menjumpai 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahaduhum yustafta an syai'in, tidak ada seorang pun kalau diminta fatwa tentang sesuatu kecuali dia minta agar temannya yang lain yang menjawabnya, bukan dia. Sampai di satu kisah ada sahabat yang duduk di satu majelis, pertanyaan ditanyakan kepada si A, muter kepada sampai Z, balik lagi ke si A dan belum dijawab. Seperti itu. Wah. Jadi zaman dahulu jarang ada ulama yang, ayo siapa yang bertanya? Enggak ada. Di kita antum tas'alun wa nahnu nujib. Boleh, boleh. Tetapi ajarin dulu, jangan nanya dulu, ajarin. Yang mereka tidak tahu ajarin dulu. Kenapa? Itu tadi ada bentuk pertanyaan yang semestinya tidak ditanyakan. Ini kenapa jadi salah? Ya karena kita nggak ngajar. Mestinya ajarin dulu sunnah gitu. Ya kalau misalnya ngajar sunnah, pertanyaan ngajar. Tapi kalau selamanya waktu, silahkan bertanya. Pertanyaan tidak akan selesai sampai kapanpun juga. Sahih Bukhari kita baca, insya Allah, walaupun kita sampai tua, Allahu a'lam, selesai atau tidak nggak tahu. Apalagi ngajinya sebulan sekali. Sedangkan kebutuhan terhadap masalah din seperti kebutuhan kita terhadap udara dan air, tidak bisa. Ibnu Taimiyah mengatakan, maka an-nas ahwaj ila syai'in fi hayatihi min hajatihim ila ad-din. Tidak ada kebutuhan manusia yang harus dia penuhi lebih daripada kebutuhan dia terhadap din di atas kebutuhan dia terhadap air dan makanan. Tidak ada air dan makanan, orang paling apa? Mati, selesai. Tetapi kebutuhan din kalau tidak terpenuhi sekarang, yaumul qiyamah la hujjah, enggak ada hujjah sama sekali. Makanya sekarang ini harus kita masyaqqah, capek mencari ilmu. Waduh, benar-benar. Capek tuh, ini punggung sakit karena hidup mencari ilmu, pergi ke dokter belum pernah. Tapi kalau kerja sampai stres pergi ke dokter sering. Mencari ilmu sampai susah berilmu, nyari payung, naik mobil, naik ojek. Alhamdulillah, semakin banyak alasan, semakin mudah kita tidak mendapatkan kebaikan. Hujan, akhir hujan anak nggak datang, selesai sudah. Ustaz, anak nggak dijemput. Jadi masyaqqah fi talabil ilm, masyaqqah, kesulitan, kepayahan dalam mencari ilmu itu harus kita rasakan, dan itu awal daripada segala sesuatu. Miftahus sa'adah, ilmu itu adalah miftah sa'adah, kunci kebahagiaan yang hakiki. Itu yang mesti kita cari. Nah, al-masyaqqah fi talabil ilm. Terus pelajaran yang keberapa? Ke-6. Boleh belajar dari teman sejawat, dari teman yang sederajat. Antar teman boleh belajar, boleh saling mengajar, boleh. Dari mana?
Maksudnya teman sejawat itu bukan teman kita. Ustaz belajar kepada ustaz, kiai belajar kepada kiai, syekh belajar sama syekh, begitu maksudnya. Iya, boleh. Jangan ada ustaz gengsi. Anak si ustaz kasih gimana harus belajar? Tidak. Dari mana pelajarannya? Dari mana? Hah? Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari siapa? Harits bin Hisham. Iya. Banyak zaman dahulu itu Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Betul. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Iya. Itu maksud anak teman sejawat itu bukan teman ustaz dengan ustaz, kiai dengan kiai, alim dengan alim, seperti itu. Nah, baik, cukup ya. Dilanjut. Hadis yang kedua. Ketiga, betul, ketiga. Qala haddatsana qala Imam Al-Bukhari haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Layth an Uqayl bin Ibn Shihab an Urwa bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء جاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فجملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعلوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقتنا نوفل ابن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر بالجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا العين فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا ليتني أقول حيا إذ يخرجك قوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن تدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لن ينشب ورقه أن توفي وفتره الوحي. Kalau ada yang bisa menghafal hadis ini, Masya Allah. Ada yang lebih panjang dari hadis ini? Ada? Ada. Ini mah baru 1/3 dari hadis taubatnya Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Daripada yang ada tentang Abu Sufyan ketika dia ditanya oleh
Raja Heraklius atau Raja Herakl tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hanya sepertiganya, sedikit. Ini masih sedikit dibanding dengan hadis Ka'ab bin Malik, dibanding dengan hadis Ifki. Semuanya para ahli hadis menghafalnya semuanya. Ya gampang, Al-Quran aja 8 hari, apalagi ini cuma berapa? Subhanallah. Baik, kita baca. Qala haddatsana, telah mengajarkan kepada kami Yahya ibn Bukhair. Yahya ibn Bukhair. Yahya ini syekhnya, gurunya Imam Bukhari. Nama bapaknya bukan Bukhair. Bukhair itu adalah kakeknya. Nama bapaknya Yahya bin Abdullah bin Bukhair. Cuma beliau namanya lebih masyhur kepada kakeknya. Makanya Yahya bin Bukhair. Qala haddatsana al-Layth. Ahlul hadis ya. Min atqanin nas di Muwatta Imam Malik. Orang yang paling pandai, yang paling menguasai Muwatta. Karena Layth ini muridnya Imam Malik. Nama lengkapnya Layth bin Sa'ad al-Fahmi al-Misri. Orang Mesir. Layth bin Sa'ad al-Fahmi al-Misri. Uqail nama lengkapnya Uqail bin Khalid. Ibn Shihab ini nama beliau sebenarnya bukan Ibn Shihab. Ini nisbah kepada kakeknya yang keberapa setelah itu? Muhammad bin Muslim, ini bapaknya. Bin Abdullah bin Ubaidillah bin Shihab. Berarti kakek yang ke berapa? Ketiga atau keempat. Jadi namanya itu Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Jadi Ibnu Shihab atau Az-Zuhri namanya itu. Kibarut tabi'in, banyak menjumpai sahabat. Wafat pada tahun 125 Ibnu Shihab ini. An Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Tadi Hisham bin Urwah, ya. Urwah bin Zubair. An Aisyah ummul mukminin. Jadi Urwah bin Zubair kepada Aisyah gimana nih urutan nasabnya? Zubair siapa Zubair tadi? Zubair bin Awam siapa? Suaminya Asma. Berarti Urwah ini putra. Sedangkan Asma saudaranya Aisyah. Berarti Urwah kepada Aisyah bibi. Begitu? Iya, bibi dan keponakan. Ini supaya paham. Kalau tidak paham nanti misalnya ketika ada hadis Urwah menerima hadis dari Aisyah dan melihat aurat Aisyah. Ponakannya sama bibinya. Jadi kok ini? Iya ponakannya. Itulah kalau kita mengerti tentang sanad. Kalau tidak paham, ini aja boleh. Bukan ponakan sama bibi, nggak ngerti. Ya, itu gunanya kita mengerti tentang sanad. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, awal ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin nawm. Pertama-tama wahyu yang pertama datang kepada Rasulullah adalah berupa mimpi yang benar di kala tidur. Jadi di antara bentuk mimpi adalah dengan di antara bentuk wahyu adalah dengan mimpi. Di antara bentuk wahyu mimpi. Jadi mimpi para nabi itu adalah benar. Berbeda dengan mimpi kita. Mimpi kita itu 3 bagian. Yang pertama mimpi manusia, ya, itu ada 3. Yang pertama adalah hadithu nafsi. Jadi lintasan-lintasan diri. Jadi khayalan-khayalan sebelum kita tidur. Yang mungkin dalam bahasa kita disebut dengan bunga, ya, bunga tidur. Hadithun nafsi.
Jadi berentesan ya, bisikan-bisikan hati. Yang kedua, tahwifun minasyaitan. Setan datang sengaja kepada kita untuk nakut-nakutin. Diperlihatkannya mimpi yang seram, segala macam, itu setan menakut-nakuti kita. Tahwif minasyaitan. Yang ketiga, ilhamun minallah. Ilham dari Allah. Ada dalilnya? Ya, semuanya ini ada dalam Sahihul Bukhari, dalam kitab ru'ya atau kitab takbir, dalam kitab mentakbir mimpi, ada semuanya dalam Sahihul Bukhari. Jadi mimpi kita ini terbagi tiga: imma haditsun nafsi, bisikan lamunan kita; imma takhwif dari syaitan, setan menakut-nakuti kita; atau termasuk ilham dari Allah. Itu manusia biasa, biar jelas. Jadi kalau nanti ada orang ngaku-ngaku mendapatkan wahyu, bohong. Ya, mungkin itu mah bualan dirinya ngelamun jadi nabi. Kalau bukan, berarti dari setan. Kalau ilham nggak mungkin, karena wahyu sudah putus bersama putusnya atau wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu wahid tidak ada dasarnya. Paling ada itu setan membisikkan. Baik, ar-ru'yah shalihatu bin naum, ru'yah shalihah bin naum. Apakah Nabi tidur, betul-betul tidur, atau Nabi tidak tidur? Hah? Betul enggak kata Nabi itu, inna 'ainaya tanaman wa la yanamu qalbi. Mataku, dua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Hadisnya sahih? Sahih hadisnya? Sahih hadisnya. Sahih hadisnya ikhwan sekalian. Nah, dijelaskan nanti ketika bab as-shalah. Bukan di sini. Kalau mau paham, tunggu sampai kita yang di bab salat. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Beliau tidak bermimpi satu mimpi dalam tidurnya kecuali kadang seperti falaq subuh. Nyata sekali haknya, benarnya, tidak ada kesamaran. Tsumma hubbiba ilal khala. Kemudian Nabi mencintai atau disukakan, dicintakan kepada Nabi untuk menyepi al-salat. Kalau salat itu menyepi, ya tentunya yang memberikan rasa, yang memberikan suka ya kepada Nabi untuk menyepi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma hubbiba ilaihi al-salat. Wa kana yakhlu min ghari Hira, dan beliau yakhlu menyendiri di gua Hira. Ini juga sama. Gua Hira. Kita coba kalau gua seperti apa? Hah? Yang terowongan dan seperti itu gua di kita. Tapi kalau menurut catatan yang nyata di Mekah bisa dilihat oleh semua orang, tidak seperti itu gua Hira itu. Jadi gua Hira itu gunung batu tinggi, di atasnya itu ada sebesar orang untuk masuk ke dalam. Lamanya juga enggak lebar. Itu namanya gua Hira. Jadi jangan dibayangkan seperti orang sekarang. Terutama kalau di film digambarkan seperti orang dalam film bersemedi, gua gelap, itu segala macam di sisi pantai apa. Salah itu. Bukan seperti itu. Ini ikhwan sekalian, sering orang kita mengatakan gua. Oh, berarti gua itu ya seperti yang kita pahami. Bukan. Jadi gua Hira maksudnya gunung batu, ya. Itu menjulang tinggi. Kemudian di atasnya sendiri ada batu, ya. Kemudian sebesar kita badan masuk, kemudian ada tempat. Ya, tempat ini kan agak luas. Seperti itu gua Hira. Sampai sekarang masih ada. Boleh kita berkunjung ke Gua Hira? Hah? Salat di Gua Hira? Tidak ada anjuran kita datang ke Gua Hira. Sunnah pun tidak ada. Tidak ada sahabat gitu, capek-capek naik ke Gua Hira, enggak ada. Tidak ada. Tabi'in tidak ada. Orang sekarang itu melupakan sunnah gitu, malah menghidupkan
yang tidak sunnah. Kalau hajinya belum selesai, capeknya sudah duluan. Buah hiro rasanya ibadah. Padahal di atas juga 2 minum Pepsi, capek. Enggak ada sunnahnya. Bahkan Umar bin Khattab, pohon yang dimana Rasul berbaiat langsung ditebang. Tidak ada lagi. Sebab kenapa? Nanti akan ada fikrah, akan ide yang tidak benar, ada persepsi yang tidak benar. Justru yang makna diinginkan dari sunnah akan tertutupi dengan yang bukan sunnah. Orang nanti mungkin akan berkunjung, oh ini pohon, akhirnya banyak madarat, mungkin akan minta berkah. Seperti orang ke Gua Hira sekarang, di atas akhirnya sholat, berdoa, udah melakukan kesalahan total sekali. Tidak ada namanya sholat tahiyatul Gua Hira, tidak ada. Ya, jadi jangan bisa sholat. Untuk mengenang tanda tangan, semua di atas itu. Aslam, Karawang, Jawa Barat. Iya, jadi tidak ada anjuran. Tidak ada anjuran sama sekali. Wa kana yaqdu bi ghari Hirain. Sampai Gua Tur. Gua Tur itu makanya kan di Saudi bagus, kalau saya setuju sekali. Ketika orang jemaah haji mau ke Gua Tur, itu ditahan, nggak boleh. Iya, apa maksudnya? Hajinya belum menempuh Gua Tur itu jauh itu. Cukup kita mempelajari sirah itu ada dari sisi substansinya, pelajaran yang bisa kita ambil seperti itu. Karena tidak ada dalam catatan sejarah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in gitu ya, mencoba untuk menghidupkan, tidak ada sama sekali. Ya, bahasa kita apa? Nafaq tilah. Wa kana yakhlu bi dhari Hira'in fa yatahannasu fi, beliau berkhulwah di Gua Hira, menyendiri di Gua Hira. Kalau begitu menyendiri boleh kan? Bersemedi. Iya, boleh menyendiri, berkhulwah. Wa kana yakhlu bi dhari Hira'in fa yatahannasu fi, kemudian beliau beribadah di gua itu. Wa huwa ta'abbud al-layali zawatil adad, beberapa malam. Beberapa malam dimaksud di sini ditafsirkan dalam hadis yang lain, yakni syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi Nabi tinggal di Gua Hira itu selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwaju bidzalik, sebelum beliau kembali ke keluarganya, maksud keluarganya Khadijah. Karena jadi sebelum hijrah hanya Khadijah satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pulang kepada keluarganya, wa yatazawwaju lidzalika, dan membekali dirinya untuk bekal selama di Gua Hira. Tsumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwaju limithliha. Kemudian kalau sudah habis, kembali kepada Khadijah untuk mempersiapkan bekal lagi. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in, sampai datang kepadanya al-haq ketika di Gua Hira. Faja'ahul malak, lalu malaikat Jibril mendatanginya. Tentunya ikhwah sekalian, bahwa Nabi SAW ketika di Gua Hira itu tidak ada beliau punya gambaran apa yang akan terjadi, sama sekali tidak ada. Bukan seperti orang yang semedi sekarang, saya ingin semedi, mudah-mudahan nanti ada orang yang datang. Tidak ada. Ya. Jadi Nabi hanya mengikuti ibadah dari sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dipraktikkan oleh golongan hunafa, orang-orang yang masih memegang risalah Nabi Ibrahim yang masih bersih. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW selama di Gua Hira. Jadi tidak ada persepsi apa-apa nanti akan didatangi ini, tidak. Buktinya nanti, coba. Buktinya nanti bahwa Nabi sangat kaget dengan apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh Nabi. Jadi bukan sesuatu yang memang dipersiapkan. Siap. Wah, ada yang masuk datang. Nggak ada cerita seperti itu, memang dihayal-hayalkan, dicita-citakan.
Tidak ada. Seperti orang-orang apa? Seperti orang-orang di dalam thariqat sufiyah. Orang-orang sufi itu mempunyai tahapan-tahapan. Tahapan terakhir itu adalah kalau dia memejamkan sesuatu dan bayangan-bayangan yang ada menurut pikirannya itu adalah kebenaran yang harus dia ikuti. Salah besar. Iya, kilatan lampu jadi wah saya dapat ilham. Orang tukang ronda melihat lampu. Nah, faja'ahul malak, maka malaikat Jibril mendatanginya. Faqala qra, bacalah. Sekali lagi Nabi tidak tahu. Qal, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Spontanitas saya menjawab, saya tidak bisa membaca. Nabi tidak bertanya, siapa Anda? Boro-boro. Bacalah, Nabi langsung tidak bisa membaca. Karena tidak ada pikiran bahwa akan didatangi, tidak ada. Begitu disuruh iqra, langsung Nabi menjawab spontanitas, saya tidak bisa baca. Betul Nabi tidak bisa baca? Tidak bisa nulis? Enggak bodoh orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Hah? Enggak bodoh orang tidak bisa nulis, tidak bisa baca? Tolong minta mushaf. Apa ada dalilnya Nabi tidak bisa nulis, tidak bisa baca? Ummi. Ya dalilnya dari Quran dan hadis itu ada. Dalam surah wa ma kunta tadri mal kitab. Yang mana lihat ini? Enggak ada yang lain. Nah, itu. Nah, kurang bagus. Apa itu? Ayatnya 48 dalam surat Al-Ankabut. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab, dan tidaklah engkau Muhammad bisa membaca kitab sebelumnya, dan tidak juga engkau bisa menulis dengan tangan kanan. Idzan lartabal mubtilun, orang-orang kafir itu akan tidak punya alasan apapun untuk mengatakan bahwa Quran ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang kafir tidak ada alasan untuk mengatakan, ini Quran itu buatan Muhammad, tidak ada. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu saja. Yang kedua, seperti yang Anda katakan tadi, dulu justru orang pintar itu bukan ditandai dengan bisa baca dan menulis, tapi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi kalau menghafal, enggak. Faqala qra, bacalah. Kata Nabi, "Ma'ana biqari," saya tidak bisa membaca. Fa'akhani, lalu dia mengambil aku dan memeluk aku sampai terasa begitu capek. Capek itu jahat ini, ya, bukan capek karena kita mikul barang, bukan. Tapi capek secara mental, capek secara psikis. Kenapa? Sebab yang memeluknya tidak ketahuan. Yang memeluknya tidak ketahuan, tidak memberitahu, tidak dikenali, dan tidak mengenalkan diri. Tiba-tiba nyuruh, bacalah. Disinilah kita akan tahu tentang kuatnya, syaja'ahnya, keberaniannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah. Bisa membaca. Bacalah, tidak bisa membaca sampai Nabi dipeluk. Betapa Nabi capek. Capeknya apa? Tidak tahu siapa yang meluk. Tidak mengenalkan lagi. Iya. Gambarannya kalau antum salat malam sendirian, baca jahar, pas salat dhalin, tiba-tiba di belakang ada yang nyatuk amin. Anak enggak tahu antum menerusin salatnya atau enggak. Ya gambarannya seperti itu saja.
Khusyuk. Tapi pas ada yang nyentuh di belakang, suara nggak kita kenali. Amin. Perasaan di rumah cuma sendirian. Mungkin tadinya mau membaca amma yatas'alun jadi membaca qul huwallahu ahad. Ya gambarannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syaja'ah, berani, kuat, tabah. Antum, gua Hiro itu tinggi, mungkin kalau perjalanan normal, ya normal gitu kuat, gitu. Itu ya 40 menit naik ke atas. Itu dari tempat yang strategis, yang datarnya ke atas, seperti itu. Bacalah, aku tidak bisa membaca. Peluk. Sampai begitu aku merasakan kesabaran, kemudian dilepaskan. Lalu iqra, baca lagi. Kemudian kata ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kedua kalinya juga demikian, sampai ketiga kalinya. Lalu akhirnya turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Setelah menerima ini, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjuhu Rasul kembali dan hatinya begitu takut. Wajar Nabi takut, wajar sekali, wajar sekali. Ya. Kemudian pada kala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beliau menemui Khadijah istrinya dan berkata, "Zammiluni, selimuti aku." Fazammalu, kemudian Nabi selimutinya hatta dhahaba anhu rawi, sampai rasa khawatir dan takutnya hilang. Faqala li Khadijah wa akhbarahu al-khabar, kemudian beliau berkata kepada Khadijah dan memberitakan apa yang beliau alami. Kata Nabi mentakbirkan tentang suasana hatinya, laqad khashitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Para ulama menafsirkan tentang laqad khashitu ala nafsi ini tidak kurang dari 12 tafsiran, dan yang paling dekat sebagaimana pilihan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah bahwa saya takut akan datangnya kematian. Inilah yang menjadi salah satu celah orang orientalis ketika mereka mengatakan bahwa kejiwaan seseorang, ketika jiwa ini dilatih untuk mencapai satu tahapan-tahapan tertentu, maka apa yang tidak hakiki seolah menjadi hakiki, lalu didramatisasi apa yang dialami oleh Nabi sebagai proses di dalam penyempurnaan kejiwaan, dan wahyu yang diterima oleh Nabi tadi sebagai bentuk dan buah dari proses pendidikan kejiwaan di mana Rasul melakukannya selama 1 bulan. Seperti itu. Jadi, antum terima kan? Ya, seperti gambaran. Jadi katanya Nabi itu diganggu. Bahkan sampai kata-kata seperti itu. Kalau kita baca pendapat orientalis tentang hadis ini, mereka seperti itu. Ya. Jadi kata Nabi, laqad khashitu ala nafsi, aku sungguh mengkhawatirkan diriku, mengkhawatirkan al-maut, kematian. Karena ada sesuatu yang tidak wajar dan tidak beliau sangka-sangka dan tidak beliau bayangkan sebelumnya, tidak beliau bayangkan. Sehingga beliau merasa seperti tadi, laqad khashitu ala nafsi. Faqalat Khadijah. Maka Khadijah berkata, ini ya mauqif, ya, salah satu sikap seorang istri Khadijah radhiyallahu anha. Kalla, tidak. Wallahi demi Allah, ma yukhzika Allah abada. Tidak mungkin Allah mengganggu, tidak mungkin. Begitu keyakinan seorang istri. Alasannya apa? Innaka latasilur rahimah, anda ini orang yang menyambungkan silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan menanggung kesusahan umat. Wa taksibul ma'dum, dan juga menolong orang yang ma'dum. Apa sih ma'dum? Ini ma'dum ini, kalau dalam bahasa Al-Quran mungkin dekat dengan mahrum. Mahrum itu apa? Ada orang itu secara rezeki mahrum. Ya, mahrum itu
tidak dapat. Ya contohnya begini, apapun yang dia lakukan selalu tidak pas. Dagang rugi, tani buntu, kerja dipecat. Semua begitu, semua mahrum. Oleh karenanya dalam Al-Quran dinyatakan bahwa dalam harta kita ada hak lis-sa'ili wal mahrum, untuk yang minta dan yang menang. Ada orang yang mahrum, tertolak. Maksudnya seperti itu. Allah memberikan rezeki tapi dengan pintu yang baik, tapi dari dirinya sendiri dengan usaha seperti itu mahrum. Ada seperti itu. Nah, wa taqsibul ma'dum, anda selalu menolong orang yang ma'dum, wa taqrid dhaifa, selalu memuliakan tamu, wa tu'in ala nawabil haq, dan selalu membela orang yang menegakkan al-haq. Ini sifat-sifat Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, Rasul. Ya, ini pun ada pelajaran nanti insyaallah akan kita ambil. Ketika kita menjadi orang baik atau mau menjadi orang baik, tidak harus menunggu proses. Tidak usah. Saya kan belum jadi ustaz, jadi ya apa-apa. Ya, ilmu amal bukan untuk ustaz, sehingga harus ada beda akhlak ustaz dengan akhlak yang lain. Mestinya semuanya saya belum. Jadi jangan menjadi alasan ketidakmampuan dan ketidakmauan kita untuk tidak bersungguh. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik seperti ini jauh sebelum diangkat jadi Nabi. Jadi tidak ada alasan. Ya. Betul. Ketika berdakwah misalnya ada tahapan-tahapan orang, klasifikasi orang, betul. Oleh karenanya maka ada ahlul ini membagi. Yang disebut dengan da'i itu sedikit ini, yang disebut dengan da'i itu, kadang ada orang yang spesialisasinya jago di atas mimbar, orator. Tapi kalau ditanya pertanyaan syar'i, kacau. Salat tarawih itu yang benar berapa? Selama orang salat tarawih benar semuanya. Ya, gimana? Hah? Iya, karena dia nggak tahu yang benar yang mana. Kata dia, selama orang salat tarawih, selama salat itu dia benar. Ya, jadi ada orang yang orator, menceramah, ya mungkin tidak benar. Ada yang dai ngajak, ceramah tidak bisa. Tapi masya Allah, kalau ngedorong-dorong orang supaya hadir di majelis ilmu paling bisa ngelobinya. Ya udah, spesialisasinya di situ. Ada orang yang ahlinya fatwa. Disuruh khutbah, gak bisa. Macet saja ngomong itu. Tapi kalau fatwa, ilmu, masya Allah. Ada seperti itu. Ahsan, salah seorang. Beliau kalau disuruh ceramah, gak bisa. Beliau kalau di atas mimbar, kata beliau setelah hamdalah, yang mau bertanya, silakan. Karena beliau mampunya menjadi ahli fatwa. Makanya buku-buku beliau ada tentang soal jawab. Ceramahnya beliau tidak ada. Nah, ada orang, nah kita jangan tidak kebagian apa-apa. Itu maksudnya. Tidak menjadi apa-apa, sama sekali, jangan. Gitu. Jadi jangan ada alasan saya kan belum sampai. Iya, antum punya bagian juga. Bagian ini yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, di mana kita bisa meletakkan diri, disitulah kita harus memfungsikannya dan mengoptimalkannya. Baik. Fantalaqat fihi Khadijah, maka berangkatlah Khadijah dengan Nabi hatta atat bihi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, sehingga beliau mendatangi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ibn Abi Khadijah putra paman Khadijah. Rangkaian ceritanya nyambung, insyaallah nyambung, ya insyaallah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, dan Waraqah ini seseorang yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Jadi beliau di antara orang ya, yang pergi ke Basrah untuk mencari agama. Lalu Waraqah ini meyakini tentang agama Nasrani dengan apa yang ada pada masa itu, dan beliau masuk agama Nasrani.
Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibrani, dan beliau bisa menulis dengan bahasa Yahudi. Bisa Ibrani, bahasa Yahudi. Fa yaktubu min al-Injil ma syaa Allah an yaktub. Beliau menulis Injil. Wa kana shaykhan kabiran qad 'ami, sudah tua sekali dan buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Waraqah, "Ya ibn ammi, wahai putra paman, isma' min ibni akhi, dengarkanlah dari anak saudaramu." Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah bertanya kepada Nabi, "Ya ibn akhi, madza tara?" Wahai putra saudaraku, apa yang Anda alami? Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a. Lalu Rasul memberitakan semua kejadian yang beliau lihat dan beliau alami. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah berkata, "Hadzal namusul ladzi nazzalallahu ala Musa." Inilah namus. Namus itu asal artinya sahibus sirri, orang yang menyampaikan sesuatu dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Itu namus. Asal arti namus adalah orang yang memberitakan sesuatu dengan rahasia, sembunyi-sembunyi. Ini adalah namus. Namus di sini maksudnya Jibril. Jadi saya mengartikan pertama asal arti kata namus. Namus itu seseorang memberitahu dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia, itu namus. Tapi namus di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Inilah malaikat Jibril. Saya artikan itu Jibril. Inilah Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Subhanallah. Seorang Nasrani yakin, ya. Inilah Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jada'a. Duhai, ingin saya rasanya muda kembali. Kata siapa? Waraqah. Jada'a itu asal arti katanya adalah unta. Unta yang lagi sedang-sedangnya, yang lagi kuat-kuatnya, itu jada'a. Ingin sekali saya kembali muda. Laitani akunu hayyan. Ingin sekali saya hidup. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika kamu mengusirmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seorang Waraqah tahu apa yang akan terjadi, bukan ngeramal, tetapi inilah sunnatullah untuk orang yang dakwah fisabilillah. Jadi bukan ngeramal. Kalau Nabi diusir bukan ngeramal. Kata Waraqah, saya ingin sekali hidup dikala kaum kamu mengusir kamu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله